puasa di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia, berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Boleh tepuk tangannya lebih seru lagi, Bunda? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Para pemirsa dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga bunda-bunda yang berada di studio luar biasa. Semuanya sehat ya, Bunda? Oke, semuanya sehat, syukur alhamdulillah. Kalau gitu, saya ingin menyampaikan kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah bahwa semakin akhir bulan suci Ramadan ini, tentunya kita harus bisa memaksimalkan ibadah kita, lebih-lebih bersedekah. Kenapa? Karena jangan sampai kita melewatkan Ramadan ini dengan sia-sia, pahalanya berlipat ganda. Mudah-mudahan kita dimampukan untuk menjadi hamba Allah yang memiliki hati yang pemurah. Amin. Bunda lebih senang dikasih apa ngasih? Oh, kalau saya sih senang dikasih, ya senang ngasih, lebih-lebih dikasihi. Gimana Bunda? Di situ ada Rio kayaknya, sama juga ada Aulia Firdausia. Boleh kita sapa? Halo Rio dan juga Firda. Halo Bunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau kenalan satu-satu, tapi sebelum itu mau pantun dulu. Boleh? Boleh. Apa ya enaknya ya? Langsung bingung Kira saya ini. apa? Iya, Masya Allah. Ikan hiu dimakan yuyu. Assalamualaikum bundaku yang ayu-ayu. Langsung bulu matanya menderip-menderip ya kalau dibilang ayu. Masya Allah, saya mau kenalan dulu. Di sebelah kiri saya sudah ada Bunda Ratu Joda. Salaman dulu, pakai mahkota emas berapa gram ini? Sokeh ini. Saya mau kenalan dulu yang pakai jilbab baju warna kuning jereng dan juga apa ini, Bunda? Mahkota ya? Mahkota Ratu Joda. Silahkan monggo yang pakai jilbab kuning. Mahkota ini dari mana, Bundaku? Dari Bangkalan Madura. Oh, monggo silakan. Dari Bangkalan Madura. Ubur-ubur ikan lele. Waktunya ambil lele. Iwak lele sambal tomat. Assalamualaikum ya Umi ya ukhti. Assalamualaikum ya Umi ya ukhti. Siapa kita? Majelis Taklim Nurul Nisa. Acara apa kita? Ramadan ceria. Majelis Taklim Nurul Nisa. Soleha barokah alhamdulillah. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong. Radin Kabi. Ya Allah, ini dari Bangkalan itu kayaknya jualan penyetan ya, tadi ono lele, ono sambal semua dibawa ya Ibu. Terima kasih cantik semua. Yang jilbab merah nggak boleh kalah ini. Monggo yang jilbab merah dari mana Bundaku? Kami dari Laskar Jumat Mubarakah Wardatul Jannah. LJM, berbagi tak akan rugi, hidup indah berkah dengan bersedekah. LJM, yes. LJM, Allahu Akbar.
Masya Allah, RJR berbagi tak akan rugi. Bunda, cincinnya dibagi sama saya boleh? Oke, saya nggak sendiri, ada sahabat saya di belakang. Rio juga punya ibu-ibu yang nggak kalah heboh ya Rio ya. Bener. Nah yang paling itu di rumah kalau tadi Firda sama geng-gengnya ini udah ngasih tahu banyak sekali yel-yelnya. Nggak mau kalah, aku cuma ke belakang karena juga ada ibu yang cantik pakai hijau warna pink yang aku juga jagokan untuk ngasih yel-yelnya hari ini. Aku akan ke belakang dulu. Assalamualaikum Bunda. Gak mau kalah, kenalan dulu namanya siapa Bunda? Saya Bunda Puhutami. Baik, Bunda nggak merasa terintimidasi kan? Yel-yelnya keren-keren semuanya, tapi Bunda udah menyiapkan kan? Iya, jangan lemes gitu dong. Nah, coba Bang, iya Mas Rio gitu, ayo Pak. Iya Mas Rio. Nah, kalau gitu yang pakai hijau warna pink dari mana? Kami dari Muslimah Sidoarjo bersolawat MSB Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak Bunda. Nah Firda kalau gitu mendingan kita kembangkan aja ya sama Bunda Cita ya Firda ya. Oke, terima kasih Rio dan juga terima kasih Firda yang sudah memperkenalkan seluruh jamaah. Ada sekitar 2.500 jamaah ya yang hadir kali ini. Dan semuanya luar biasa seragamnya dari sini. Yang paling menyala ini yang good morning, selamat pagi. Cakep. Good morning, selamat pagi. Baju kuning, solihah sekali. Good morning, selamat pagi. Baju kuning menarik hati. Maaf ya, yang pakai seragam merah sama pink, saya belum bikin pantunnya. Gak apa-apa ya, saya ucapkan selamat datang. Ini yang pink-pink ini spesial ini dari luar pulau. Boleh tepuk tangan dong. Kalau yang lain juga dari luar kota kan sudah sering kesini. Terima kasih sudah hadir, semuanya luar biasa, cantik-cantik semuanya. Tapi kami ingatkan, misalkan dikatakan dipuji cantik jangan terlalu bangga. Kenapa? Percuma nggak bisa dipakai untuk jaminan. Karena yang bisa dijadikan jaminan itu adalah BPKB. Baik, pada kesempatan yang luar biasa ini kita bersama-sama akan mengkaji tentang tanda-tanda ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dermawan dan suka berbagi adalah salah satu output sukses menjalankan ibadah puasa yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Hasan Ubaidillah. Berikut ini selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saat ini kita berada di penghujung Ramadan. Beragam ekspresi masyarakat kita bisa lihat di dalam menyambut akhir Ramadan ini. Sebagian masyarakat kita ada yang gegap gempita karena setelah ini akan menyambut hari raya. Ada sebagian yang menganggap itu biasa-biasa saja karena memang rutinitas tahunan. Ada sebagian kalangan yang sangat sedih sekali karena sebentar lagi Ramadan akan berlalu dan mereka merasa belum tentu pada Ramadan tahun berikutnya dia bisa berjumpa kembali. Akan tetapi tentu kita semuanya patut mengevaluasi diri, bermuhasabah. Apakah selama Ramadan tahun ini kira-kira puasa kita
diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau justru sebaliknya tidak membekas sama sekali, artinya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tanda-tanda orang yang diterima puasanya dengan orang-orang yang ditolak puasanya oleh Allah itu sangat tampak dan jelas pada perilaku kehidupan sehari-hari pasca melaksanakan bulan suci Ramadan ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan ciri dan tanda-tanda orang yang sukses puasanya. Karena pada hakikatnya puasa itu adalah membentuk pribadi-pribadi yang muttaqin. Orang-orang yang beriman menjadi pribadi yang muttaqin. Allah menegaskan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawat wal ard u'iddat lil muttaqin. Bergegaslah kalian menuju ampunan Tuhanmu yang telah menyiapkan surga seluas langit dan bumi. Untuk siapa itu? Adalah untuk orang-orang yang bertakwa. Apa ciri-cirinya? Di dalam ayat selanjutnya ditegaskan, alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Orang yang muttaqin itu, orang yang sukses puasanya itu adalah mereka-mereka yang senantiasa menafkahkan rizki yang didapatkannya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaidah, dan mereka-mereka yang bisa menahan amarahnya. Wal afina aninnas, dan tanda yang ketiga adalah mereka menjadi pribadi yang pemaaf. Tentunya untuk mendiskusikan ini lebih lanjut akan kita kaji pada segmen berikutnya. Terima kasih Ustadz. Baik pemirsa dan juga budak-budak yang berada di studio Jawa Pos TV, telah kita simak bersama orang-orang yang beriman itu tandanya seperti apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz tadi. Ayatnya juga sudah disampaikan. Nanti akan kita bahas di segmen berikutnya setelah beberapa jeda iklan berikut ini. Tetap bersama saya Cita dalam program spesial Jawa Pos TV Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Tanda orang beriman, nomor siji iku loma, nomor loro kanamuan, nomor telu memaafkan. Bersama salatullah salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah. Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Selama bulan Ramadan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI gencar memeriksa kandungan makanan untuk berbuka puasa atau takjil di 462 lokasi di seluruh Indonesia. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Saksikan program dialog mingguan yang membahas tentang serba-serbi dunia otomotif, dari modifikasi, komunitas, hingga tips dari praktisi otomotif. Bincang otomotif hanya di Jawa Pos TV. Bincang otomotif, fueling your automotive passion. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia, berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Baik, terima kasih untuk tetap setia bersama saya Cita Dan saya Rio Olive, penutup program spesial Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah.
Baik, kita akan segera ke Ustadz untuk menanyakan beberapa hal terkait pelaksanaan ibadah puasa dan outputnya. Jadi gini Ustadz, apakah tanda-tanda ibadah puasa kita itu diterima oleh Allah itu kira-kira tanda-tandanya apa saja Ustadz? Tandanya jelas ya yang disampaikan Allah dalam Al-Quran. Karena puasa ini la'allakum tattaqun, membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa, maka ciri orang bertakwa inilah yang menjadi pokok puasa kita diterima atau tidak. Maka dalam Al-Quran Allah menegaskan ciri-ciri orang yang bertakwa itu, muttaqin itu adalah alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Itu yang pertama. Jadi orang yang senantiasa memberikan atau menafkahkan, meninfakkan hartanya dalam keadaan lapang maupun sempit. Kalau kita banyak uang kita kan biasa berinfak. Tapi kalau dalam keadaan sempit kita tidak punya uang, maka tidak punya harta, apa yang mau diinfakkan? Lah orang yang sukses puasanya dalam keadaan sempit pun dia tetap masih punya jiwa dermawan, jiwa loman. Kemudian yang nomor 2, wal kadhiminal ghaidha, kak ngamuan. Jadi orang yang senantiasa ya bisa menahan amarahnya. Maka yang ketiga adalah wal afina anin nas, dan dia memiliki sifat pemaaf. 3 orang, 3 hal itu. Berarti benar yang saya nyanyikan tadi Ustadz ya? Betul sekali. Nomor 1 loman, nomor 2 kak ngamuan, nomor 3 memaafkan. Betul sekali. Baik Ustadz, lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang hamba dalam melakukan ibadah? Diterima atau tidak itu kan menjadi ketentuan Allah. Betul, diterima atau tidak menjadi ketentuan Allah. Akan tapi kita kan bisa merasakan dan menilai. Kita bisa merasakan kalau kemudian kita itu tidak punya karakter dan sifat itu, maka kita bisa nilai diri kita sendiri. Walaupun itu hak prerogatif dari Allah, tapi Allah memberikan tanda, alamat yang bisa kita rasakan. Jadi bisa kita lihat ya, kalau misalkan habis lebaran kok uangnya tambah medit, tambah pelit, nah ini berarti goal puasanya nggak dapet. Betul. Ibaratkan kita itu ada tanda-tanda atau penunjuk arah, maka kalau ke sana arahnya itu penunjuk arahnya ke sana, kemudian belok kiri, belok kanan. Lah ini begitu juga. Jelas, orang ya, yang sukses puasanya ini ada penunjuk arahnya. Baik. Kemudian perubahan perilaku seperti apa jika puasa kita ini diterima, Ustaz? Jelas ketika kita pasca puasa akan menjadi pribadi-pribadi yang dermawan, pribadi-pribadi yang lebih bijaksana, pribadi-pribadi yang tentu tidak ngamuan tadi itu, dan senantiasa dia itu memaafkan ya, berlapang hati, berlapang dada terhadap berbagai macam kesalahan orang lain. Dia itu senantiasa memaafkan itu. Baik, ngomong-ngomong tentang kedermawanan, kami akan segera menghadirkan seorang tokoh Jawa Timur yang sudah mendunia. Beliau ini adalah owner dari Bebek Sinjai Group. Langsung kita undang beliau, Ibunda Hajah Umi Hajah Muslihah dari Bangkalan dan juga Kak Intan. Yuk berikan tepuk tangan. Assalamualaikum Umi. Assalamualaikum Kak Intan. Assalamualaikum Umi. Silakan duduk. Masya Allah Umi. Monggo Kak Intan, silakan. Silakan. Umi silakan juga. Waduh Pak Ustadz, sudah kebayang nih Pak Ustadz. Nanti Rio kita ajak ke sana sama Pak Ustadz. Boleh ya Mi ya? Boleh ke sana makan bebek. Sehat ya Umi? Alhamdulillah. Biasanya Umi ini kalau puasa seperti ini biasanya berada di tanah suci. Ini kebetulan rezeki kita bersama-sama bisa menghadirkan beliau. Betul ya Kak Intan ya? Betul banget. Kak Intan sehat? Alhamdulillah, Masya Allah sehat. Baik, nanti kita akan ngobrol-ngobrol. Kita juga kepingin tahu sebenarnya awal usaha dari Bebek Sinjai itu awalnya itu gimana? Nah, Umi boleh cerita? Awal-awalnya seperti apa? Ini loh ya, orang itu kalau banyak duitnya nggak banyak ngomongnya. Setuju? Setuju. Ya udah. Kalau aku banyak ngomongnya nggak banyak duitnya dong. Nggak mesti sih, nggak mesti. Cuma biasanya ngono. Gimana Umi? Atau Kak Intan mungkin mau cerita? Nggak banyak duitnya, banyak emasnya Kak Rio. Oh, Karena kan diam itu emas. Oh betul, diam itu emas Rio. Oh enggak, Umi. Oke, Umi boleh silakan awalnya bagaimana? Awalnya itu saya pernah mendengar, awalnya itu adalah setelah beberapa jeda iklan berikut ini. Tetap bersama saya Cita dalam program spesial Ramadan Ceria. Berkah. Salli wa sallim daiman ala hawada. Salli wa sallim daiman ala hawada. Wal ali wal ashab liman
Berbagai peristiwa disajikan dalam sebuah berita. Berbagai informasi disajikan sesuai fakta. Selama bulan Ramadan, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau BPOM RI gencar memeriksa kandungan makanan untuk berbuka puasa atau takjil di 462 lokasi di seluruh Indonesia. Dikemas dalam program Update Petang setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ispa itu sendiri bisa menyebabkan yang pertama itu tadi ya, batuk, keringan. Jadi dengan Update Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 waktu Indonesia Barat di Jawa Pos TV. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Ramadan ceria, berkah berkah berkah. Terima kasih untuk tetap setia bersama dengan saya Cita Helmi dan juga Rio Oliver dalam program spesial Ramadan Ceria, berkah berkah berkah. Bunda-bunda yang sudah pernah ke Bebek Sinjai angkat tangan. Yang kuning jangan angkat tangan ya. Yang sudah pernah ke Bebek Sinjai angkat tangan. Ngelamun. Udah, terima kasih ya. Hampir seluruhnya mengenal Bebek Sinjai. Kak Pit, kita nanya ya. Kabarnya sudah baik tadi, alhamdulillah semuanya lancar, puasanya lancar. Kalau bulan puasa kayak gini, omset gimana omset? Panen ya? Omset ya Bun. Alhamdulillah. Sepertinya berkah Ramadan ini berdampak kepada semua sektor. Salah satunya usaha kami di bidang kuliner. Alhamdulillah, Masya Allah, omsetnya berlipat-lipat. Jadi di tempat kami itu biasa dijadikan tempat buber semua komunitas dari semua kalangan. Alhamdulillah. Mulai pejabat, mulai rakyat, mulai tukang rumput sampai dirut ya, semuanya mengenal Bebek Sinjai. Oke, kalau boleh tahu Umi, kan jawabannya cuma satu kata ini Umi. Sudah ada berapa cabang Bebek Sinjai ini? Ada 14. Tapi Bunda, kita penasaran loh, mungkin awal mulanya tuh Umi kok akhirnya kepikiran bikin usaha. Karena kita jujur mengundang Umi sama kakak ini kan supaya bunda-bunda yang ada di sini sama di rumah juga punya motivasi yang terbentuk dihadirkan oleh beliau-beliau hebat ini gitu. Perjuangannya gimana Mi? Umi mau cerita nggak nih ya? Sedikit ya Bunda. Boleh. Banyak juga nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Madura, Pangkalan. Pencipta bebek. Awalnya saya memelihara bebek bukan 500 petelur. Jadi saking banyaknya bebek dan bertelur, saya ngambil 2, dicoba jual bebek. Dimasak? Dimasak sendiri. Dijual? Ya, dijual. Awalnya 2 Bun. 2 potong? 2 ekor. 2 ekor. Bun. Terus besoknya 3, 4, sampai 7. Sekarang? Tetap saya sendiri Bun. Setelah 35 bebek, saya ngambil karyawan 1 Bun. 1. Orangnya masih ada itu Mi? Ada. Masih ada. Sampai sekarang masih bersama Umi ya? Alhamdulillah. Oke. Dan setelah 35 ngambil orang, setelah sekarang, itu alhamdulillah. Kepengen tahu sekarang berapa ekor bebek yang dipotong setiap hari? Jangan. Oh jangan. Rahasia perusahaan. Baik. 1 bebek yang disembelih tiap hari. Satu-satu. Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Satu gitu, luar biasa. Asalnya hanya 2 bebek yang dipotong sampai sekarang mungkin ribuan ya. Umi tidak mau membocorkan ini, nggak apa-apa lah. Yang penting ketika kita makan di sana diladeni ya kan. Kak Intan mau menambahkan? Iya. Sepertinya Umi itu memang seperti kata Bunda dan Pak Ustadz tadi,
kuncinya cuma satu, mungkin bisa menjadi motivasi juga buat bunda-bunda di sini supaya bisa langsung melejit. Ya memang semuanya dibutuhkan proses, Bun. Cuma memang ada satu kunci yaitu loman. Betul. Loman dermawan. Tuh. Jadi insya Allah dermawan itu tidak akan mengurangi harta kita, malah bertambah berkali-kali lipat. Dan juga berbagi itu merupakan suatu bentuk syukur yang paling tinggi, betul ya Ustadz ya? Iya, betul. Ya seperti itu, Bun. Iya. Sekarang kita juga kepengen tahu, yang khas, yang paling khas banget dari bebek Sinjai itu tidak hanya bebeknya, tapi sambelnya, ya kan? Sambelnya nagih banget. Sambelnya itu bahan dasarnya itu kayaknya itu pencit ya. Betul, pencit. Pencit itu mah nggak mudah. Lah misalnya pencitnya itu nggak musim, diganti apa Kak? Diganti apa, jeruk, apa, semangka? Alhamdulillah musim, Bun. Selalu. Jadi biasanya itu panen pencit itu ya setiap daerah berbeda. Jadi misalkan di Bangkalan bulan ini, nanti mungkin di daerah lain. Nah, jadi berburu terus ya? Berburu terus. Itulah luar biasa. Oh, kalau boleh tahu sekarang karyawannya ada berapa, Umi? Dulu cuma satu. Sekarang sudah ada berapa karyawan? Alhamdulillah bertambah, Bunda. Bertambah jadi bertambah. Jadi ini memang kalau kita lihat ya, Bunda Cita memang sosok beliau ini itu sangat-sangat tidak mau terekspos. Yang paling penting itu kasih motivasi aja. Karena takutnya nanti akan menjadi ria gitu ya. Jadi mending memang ada seperti ini, tak simpan aja sendiri. Tapi nanti transferannya ada masuk nih. Gitu. Yang penting action ke masyarakatnya bisa dirasakan kemanfaatannya, betul? Betul. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi Rio, tapi kita berikan kesempatan yang lewat satu ini. Setelah beberapa jeda iklan berikut ini, kami akan segera kembali dalam program spesial Jawa Pos TV Ramadan Ceria. Berkah. Coca-Cola Cookies enaknya nggak habis-habis. Mamah tahu sendiri. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah. Ramadan ceria, berkah. Baik, terima kasih untuk tetap setia bersama saya Cita dan saya Rio Oliver dalam program spesial Ramadan Ceria, berkah. Baik, kalau Umi, kegiatan selama bulan suci Ramadan ini apa saja? Kalau mau buka puasa, takjil. Ada terawih. Di masjid itu ya, di masjid Bebek Sinjai ya. Masjidnya bagus, Bebek Sinjai. Ada tadarus. Iya baik. Jadi kegiatannya penuh juga ini. Kemudian suka duka membangun usaha hingga jadi seperti ini, Kak Intan boleh dijelaskan? Suka duka pasti ada ya Bun. Nomor satu karyawan. Karena karyawan itu sudah menjadi keluarga besar kita, tapi tetap aja ada yang miss ya Kak. Ada yang miss dengan tujuan kita. Jadi memang
Nomor 1 kalau entrepreneur itu memang karyawan. SDM Jadi, ya? SDM, pengelolaan sumber daya manusianya juga itu yang kami pacu, Kak. Pernah nggak sih Kak Intan punya pengalaman yang akhirnya itu harus sampai godok gitu atau menguras energi gitu apa biar jadi pelajaran juga nih buat ibu-ibu? Timing sih, timing karena kan memang kalau dunia usaha itu memang harus tepat waktu, on time dan memang saat memulai kegiatan itu yang menjadi patokan dalam satu hari itu. Jadi kalau di satu hari itu awal mulanya bagus, insya Allah sampai tutup itu oke. Tapi kalau dari awal sudah ada yang bermasalah, yang miss, ya itulah. Kita kepingin tahu Rio ya, kegigihan Umi di mata Kak Intan itu seperti apa? Bisa di-share ke pemirsa? Kalau di mata saya pribadi sangat gigih, Bun. Karena memang pasti banyak masalah tadi itu. Cuma memang sepertinya Umi menutupi dari sekian banyak masalah itu dengan berbagi, Kak. Jadi berbagi tidak hanya dari materi ya, Bun. Senyum aja kita berbagi. Oke, gitu. baik. Lagi-lagi berbagi, lagi-lagi berbagi. Terus kebiasaan Umi yang tidak banyak orang tahu, apa Kak? Tidak banyak orang tahu. Ya berbagi itu. Berbagi. Baik, kalau gitu kita ke Ustadz. Gimana? Ustadz yang kita hadirkan ini kan sosok yang sangat dermawan. Dan judul kita pun tadi output dari pelaksanaan ibadah puasa itu adalah salah satunya menjadi hamba Allah yang loman. Ya, bagaimana Ustadz? Betul. Ya, kalau kemudian kita itu menjadi pribadi yang loman, maka semua orang itu menyayangi kita, mencintai kita. Bahkan ya Allah pun senang melihat orang-orang yang loman. Karena kalau untuk ibadah itu untuk kita sendiri, kita sholat untuk kita sendiri, kita melakukan haji untuk kita sendiri. Tapi kalau sedekah itu dimensinya tidak hanya kita, tapi kita kepada orang lain. Itulah yang kemudian mencerminkan sifat Rahman dan Rahim Allah itu. Jadi Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pemurah. Maka manifestasikan sifat Allah yang Rahman Rahim itu sangat disenangi dan disukai Allah. Makanya afdhalul iman as-samahah. Jadi yang paling utamanya iman itu adalah kita itu memberi kepada orang lain, atau kita mempunyai sifat kelomanan, dan itu menjadi ciri utama orang-orang yang sukses puasanya. Puasanya ingin sukses, maka setelah lebaran lomanlah dermawan. Masih ada sisa-sisa Ramadan ini untuk memaksimalkan sedekah ya Ustaz. Ya, betul sekali. Umi dan juga Kak Intan, usahanya kan sudah luar biasa nih. Apa sih cita-cita yang masih punya cita-cita apa sih? Masih yang belum tercapai atau kepingin ke depan kepingin apa? Kalau saya sendiri ya nomor 1 haji. Haji. Makanya kalau saya manggil Umi itu haja. Karena berulang kali hampir lagi setiap tahun beliau berhaji. Nah ini tentunya hajinya kan biayanya banyak sekali ya. Biayanya bukan haji yang biasa. Setahu saya Umi selalu haji yang plus. Kak Intan? Ya Bunda. Pertanyaan yang sama. Tujuannya memang satu. Dari 5 rukun Islam itu sempurna, dan rukun imannya juga sempurna. Ditambah tadi lebih banyak berbagi. Jadi ada kebermanfaatan untuk umat, untuk masyarakat. Itu, baik, saya luruskan ya. Umi itu cita-citanya bukan berhaji. Maksudnya setiap tahun bisa berhaji. Itu soalnya ada yang tibanya durung haji kok cita-citanya haji. Bukan, Umi setiap tahun berhaji. Jadi cita-citanya istiqomah. Tiap tahun itu berhaji. Ustadz, silakan. Alhamdulillah. Jadi kalau panjenengan nanti ya seandainya sudah dipanggil oleh Allah, maka harapan orang yang sudah kembali ke hadirat Allah itu, ke hadirat Allah, dia ingin apa? Rabbi laula akhortani ila ajarun qarib fa asaddaqo. Wahai Tuhan, andaikan Engkau mengizinkan aku untuk hidup kembali barang sedetik saja, niscaya aku akan memperbanyak sedekah. Sungguh luar biasa sedekah itu. Bahkan kita ketika meninggal itu kita merindukan sedekah untuk hidup lagi, itu untuk sedekah tujuannya. Sehingga tujuan kita hidup ya sebenarnya berbagi itu. Dan kalau saya lihat Umi ini memang hobinya berbagi ya Kak Intan. Karena mungkin beliau sudah merasakan nikmatnya berbagi ya Umi. Kalau berbagi, kalau yang maulud itu sekitar 2.000 orang. Terus menjelang Ramadan biasanya. Menjelang Ramadan sekitar 2.000. Terus sesudah Ramadan ada lagi. Nah, yang sudah Ramadan ini saya belum pernah, Mi. Ya, Rek, yo. Tolong ya, Bun, buat yang membutuhkan. Iya. Apa? Bukan.
Rio, kamu harus tahu seberapa orang, bukan maksudnya tuh pemberiannya tuh bukan yang biasa memang. Makanya beliau menyebut 2000 itu dengan pemberian yang memang luar biasa. Betul tidak? Betul dan luar biasa. Menginspirasi sekali Ustadz. Beliau-beliau ini kan perempuan Ustadz ya. Perempuan karir yang sangat sukses. Pengusaha yang begitu luar biasa, sukses dan mendunia. Alhamdulillah. Menurut perspektif agama. Iya. Silakan Ustaz. Memang apa yang disampaikan oleh Umi tadi itu ya, ada dalam Al-Qur'an, lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Jadi tidaklah dikatakan orang itu baik hatta tunfiku, sehingga dia itu memberikan, meninfakkan mimma tuhibbun, apa yang dicintai. Maka beliau itu kan berbaginya kan luar biasa, dan itu bukan berbagi yang tidak bermanfaat atau gak dipakai atau sisa-sisa. Ini memang barang yang dicintai, disukai, diberikan, makanya pemberiannya menjadi istimewa. Maka dari situlah kemudian Allah terus melipat gandakan apa yang sudah diberikan kepada orang tersebut. Karena ini bentuk wujud syukur yang paling utama tadi itu dengan berbagi. Iya, baik. Dan yang menarik, beliau itu sebenarnya kurang berkenan dengan segala macam ekspos ya Kak ya, publikasi dan lain-lain. Menghindari sifat ujub, ria dan lain sebagainya. Menghindari itu semua, dan ini luar biasa ya Ustaz. Luar biasa sekali. Karena afdalu sodakoh itu asir. Jadi yang paling utama sedekah itu adalah sedekah sir yang tidak diketahui. Bahkan tangan kirinya pun ketika tangan kan memberi itu dia disembunyikan. Maka ini memang urusan hatinya dia dengan Allah. Iya. Dan salah satu untuk bisa menjadi seorang dermawan itu adalah ketika duitnya banyak. Itu lebih mudah maksudnya. Iya, tapi kan nggak perlu duit banyak, kita seperti katakan tak senyum itu juga. Iya, nek carane ngono ya senyum kabeh ae. Sedekah tapi mau mengeluarkan duit, kelangan bondo itu beratnya luar biasa. Makanya Ustaz tadi menjelaskan ketika kita mati merindukan hidup hanya ingin bersedekah. Baik pemirsa, nanti akan kita lanjutkan dengan tema kita berikutnya. Nanti kita akan memberikan kesempatan kepada audiens untuk bertanya setelah beberapa jeda iklan berikut ini. Tetap bersama saya Cita dan saya Rio Oliver dalam program spesial Ramadan Ceria, berkah, berkah, berkah. Besok gede dadi wong agung, lela lela lekong, anak lanang nandur jagung, cilik ngaji, besok gede dadi wong agung, cilik ngaji, besok gede dadi wong agung. Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Mamah tahu sendiri. Memperkuat iman dan takwa, memperbanyak ibadah, serta mempererat silaturahmi dengan semua. Ramadan Mubarak, selamat berbuka puasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله memperkuat iman dan takwa, memperbanyak ibadah, serta mempererat silaturahmi dengan semua. Ramadan Mubarak, selamat berbuka puasa. Ramadan telah tiba, saatnya berpuasa. Di bulan yang suci, sambut dengan hati yang bersih. Ramadan telah tiba, bulan yang mulia. Berbanyaklah ibadah, mengkaji ilmu agama. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria, berkah, berkah, berkah. Mari kita tonton bersama Ramadan ceria,
studio dan juga para pemirsa yang ada di rumah. Tetap bersama saya Cita Helmi dan juga Rio Olive dalam program spesial Ramadan Ceria. Berkah, berkah, berkah. Baik, kita mau tanya kepada Umi ya. Kita mau tanya kepada Umi, Mi, kenapa sih Umi itu kok senang sekali berbagi? Saya merasa senang, Bunda. Senang berbagi untuk bagi orang yang tidak mampu, yang nomor satu. Dan juga yang mampu juga merasa senang juga, Bunda. Pokoknya ternyata hobinya Umi ini memberi, pokoknya memberi, mau mampu mau nggak mampu. Karena saya pernah mendengar Ustadz, ada salah seorang jamaah haji yang kebetulan berangkat haji dengan beliau. Umi ini kalau ngasih nggak ditanya dulu, maksudnya tidak disurvei dulu, ini orang ini punya apa nggak. Pokoknya kalau main kasih aja, bener nggak sih? Betul banget. Main kasih aja. Suatu saat ada seorang yang crazy rich juga, ternyata mendapatkan bagian dari Umi dan senang, Bu. Dan senang. Dan tetap senang. Ternyata kita itu pokoknya dikasih itu senang aja. Yang dikasih saja senang, apalagi yang ngasih, kan gitu. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Iya kok, emang orang kalau banyak duitnya nggak banyak ngomongnya. Setuju saya, Umi. Baik, Rio. Kok kayaknya saya dari tadi kok nggak kelihatan Firda, kemana dia? Lah itu dia, padahal segmen 1 ada. Langsung dan juga Rio. Halo, Firda. Tahu gitu jangan dipanggil, Bunda. Ini anak akhirnya muncul. Langsung bangga lega. Iya, Pak bener. Ustadz, Assalamualaikum. Iya, Umi Haji juga Assalamualaikum. Umi aja sih, Umi Intan. Umi Intan dan juga Umi Sinjai. Umi Sinjai namanya, Masya Allah. Bunda Rio, kan sebentar lagi Lebaran, ini bentar lagi. Udah punya kukis-kukis kue Lebaran belum di rumah? Ih, kukisnya enak enggak? Enak. Halal enggak? Halal. Bergizi enggak? Bergizi. Rasanya banyak apa enggak? Banyak. Ih, pasti masih enakan punya aku. Kata siapa? Kata aku. Emang mana kukismu, tunjukin. Coba sini aku kasih Buktiin tahu. aja. Sini aku kasih tahu. Jadi Saya kukisku yang satu ini itu punya banyak banget varian rasa. Kamu udah tahu ini belum? Ini aku juga beli. Waduh, jadi kamu udah tahu? Iya, ini Kamu kan punya biskuit Coca-Cola. Coca-Cola. Aduh, ini memang udah terkenal banget ya, Bener. Ria. Aku udah borong ini semuanya buat aku bagi-bagi buat Lebaran besok. Kata Umi ya kan, kalau berbagi itu kan berkah. Kamu udah borong? Udah borong dong. Berbagilah sama saya. Nanti aku bagi buat budak-budak semua yang ada di sini. Nah, Rio, yang spesial di Ramadan ini, Biskuit Coca-Cola meluncurkan produk baru Rio, yaitu Coca-Cola Pot Series. Produk ini tersedia dalam 4 varian rasa, yaitu Happy Mix dan Pot Series. Betul sekali. Nah, untuk Post Festive Series terdapat 4 varian. Ada Coklat Festive, Coconut Festive, dan juga Happy Cookies Coklat, dan Happy Cookies Susu Vanilla. Biskuit Coca-Cola Pot Series hadir dengan kemasan yang elegan dan sangat menarik. Terdapat ziplock yang menjadi lebih praktis dibawa kemana-mana. Kemasan ziplock memudahkan konsumen untuk membuka dan menutup kemasan tanpa harus menggunakan alat tambahan. Ih, keren banget. Apalagi desain Coca-Cola Post Series ini juga mudah nih untuk dibawa, juga menjadi pilihan yang tepat untuk berbuka puasa atau sebagai oleh-oleh untuk keluarga dan teman-teman. Apalagi saat hari raya dan juga momen bahagia lainnya. Betul banget. Coca-Cola Pot Series menjadi primadona saat momen Ramadan dan juga Lebaran. Dengan harga yang sangat ekonomis dan terjangkau, juga kaya akan vitamin dan juga mineral yang sangat baik untuk tubuh kita. Aduh, seru banget ya. Apalagi sekarang Coca-Cola Festive Series juga bisa loh didapatkan di berbagai supermarket. Produk ini juga sudah tersedia di beberapa supermarket ternama seperti Indomaret dan juga Alfamart. Selain itu juga ada nih di e-commerce atau toko online. Nah, kita tahu sendiri Rio, makanan untuk keluarga ya harus yang halal, tidak memakai pemanis buatan dan juga tidak memakai pewarna buatan. Setuju. Jadi tunggu apa lagi? Segera dapatkan Coca-Cola Post Series dan nikmati kelezatannya sekarang juga. Biskuit Coca-Cola, waktunya Coca-Cola Cookies, enaknya gak habis-habis. Seru banget ya. Ya dong, ini enak, pokoknya harus ada di mobil, dimanapun di rumah harus ada Rio. Betul banget. Nah, supaya juga pemirsa di rumah lebih paham serta lebih kenal dengan Coca-Cola, kita akan ngobrol juga, ada Kak Fian di sebelah kanan sana. Boleh, silakan. Langsung ya ke sana ya.
Assalamualaikum Kak Fian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kak Fian? Sehat alhamdulillah. Kak Fian mungkin boleh kenalan dulu Kak Fian ini sebagai apa Kak Fian? Oke, nama lengkap saya Andi Fian Octavia selaku Public Relation Manager dari Coca-Cola Group. Oke, Kak Fian kalau misalkan boleh diceritakan nih, biskuit Coca-Cola itu ada apa aja sih Kak Fian? Ya. Kalau bicara biskuit Coca-Cola, sebenarnya kita udah lama ya, udah 52 tahun nih Mas. 52 tahun? Iya. Okay. Mungkin kalau ada yang baru ke notice, baru ngeh, oh iya aku pas lihat produknya, oh iya aku baru tahu Coca-Cola. Dan kali ini memang kita mulai membranding ya, bermarketing, biar biskuit Coca-Cola semakin dikenal oleh masyarakat dan juga pemirsa. Nah kabar ini Kak Fian selama momen kali ini ya, Ramadan ini, itu Coca-Cola juga katanya ada produk yang spesial, produk yang baru Kak Fian. Ya, setiap Ramadan atau festif menjelang Lebaran, pastinya biskuit Coca-Cola ini lagi hype banget, lagi dibutuhkan oleh seluruh masyarakat, khususnya juga mama-mama, pastinya juga jamaah nih. Nah kali ini di kesempatan ini kami dari Coca-Cola Group menyajikan produk baru yang bisa memenuhi kebutuhan Lebaran, kebutuhan Ramadan yang ada di meja kita. Festive series dari Coca-Cola. Oke, jadi kayak gini ya, di rumah ya. Ini merupakan salah satu produk terbaru dari Coca-Cola biskuit. Ya. Oh, ini pakai ziplock ini ya. Bentuknya juga pouch, gampang dibawa-bawa, gampang untuk dikasih-kasih. Terus kalau bawa gini tuh kayaknya kayak produk impor gitu. Iya benar. Padahal lokal ya. Padahal lokal. Terus kemudian juga kelebihannya dia ziplock. Jadi kalau habis dibuka gitu, dia nggak merusak gitu dan juga bisa ditutup lagi untuk bisa nggak melempem. Setuju, karena biasanya kalau aku beli biskuit ya habis dibuka belum habis aku lipat karet. Nggak perlu. Nggak perlu. Dan terus kelebihan yang lainnya, kalau mama-mama atau jamaah pengen jualan, ini tuh udah kayak bumble, jadi nggak akan remek dibanting di ekspedisi tuh nggak akan remek. Oh iya, jadi inilah keistimewaan dari varian terbaru ini ya Kak Fian ya. Nah Kak Fian, bedanya biskuit Coca-Cola dengan biskuit yang lain. Biskuit ada banyak, tapi Coca-Cola kan pasti ada istimewanya dong. Iya. Kelebihannya biskuit Coca-Cola tuh apa sih dibanding makanan yang lainnya? Kalau biskuit Coca-Cola itu dibuat tanpa pewarna dan juga pemanis makanan buatan. Dan yang kedua, biskuit Coca-Cola itu diperkaya dengan vitamin dan mineral. Jadi baik nih buat keluarga. Jadi nyemilnya bisa dibilang nyemil sehat ya. Pasti, Kak Fian. iya. Nah Kak Fian, kalau kita ngobrol seputar Ramadan, apalagi juga habis ini kan kita Lebaran ya. Insya Allah habis ini kita Lebaran sama-sama. Tentu butuh hampers. Kirim-kirim hampers, gitu kan ya. Aku tuh kepengen ngirim hampers tuh bukan pecah belah, tapi biskuit Coca-Cola. Bisa Pas banget. Pas banget, makanya tadi kita sebutin kelebihannya apa sih dengan pouchnya Coca-Cola ini. Tadi kan ziplock ya, ziplock. Kemudian juga kalau untuk parcel gitu dikirim kemasannya enak gitu. Terus kalau kirim by ekspedisi, ini aman karena dia udah ada angin di aman gitu. Jadi kalau dia benturan nggak akan pecah. Ya resiko remuknya itu akan jauh lebih berkurang daripada biskuit lainnya. Ya makanya ini habis ini produk ini bukan hanya ada di musim festif Lebaran, setelah Lebaran juga tetap ada karena kita juga ada di TikTok Shop. Jadi kalau kirim-kirim ini juga resiko untuk pecah minimal banget. Makanya check out kakak keranjang kuningnya. Dan juga untuk bisa usaha bisnis reseller atau mau jualan secara online juga bisa. Nah Kak, mohon izin kalau seandainya kita kepengen beli biskuit Coca-Cola ini tuh bisa beli di mana sih Kak Fian? Gampang sekarang kalau mau beli biskuit Coca-Cola sekarang udah bisa ke Alfamart, ke Indomaret, ke Alfamidi, Indogrosir dan lain sebagainya, dan juga ada di e-commerce. Iya, di e-commerce. Tepuk tangan dulu boleh dong. Nah Kak, ini sejalan dengan tema kita kali ini ya, pokoknya tuh berbagi tuh bawa berkah gitu. Ini katanya Coca-Cola mau bagi-bagi juga. Iya. Bagi-bagi apa? Bagi-bagi hadiah ya. Itu ada di depan ya. Ini biar satu host gak nganggur ya kan. Itu udah ada pertanyaan yang dimiliki ya. Nanti yang bisa jawab langsung dapat hadiah. Ya. Persediaan Coca-Cola selama 1 tahun. Tapi bercanda ya. Ayo coba Firda silahkan. Waduh, udah siap bunda-bunda dapat hadiah dari Coca-Cola? Berdiri dulu semuanya, coba berdiri. Ayo. Oke, ya bunda-bunda, ada 3 hadiah
sama Mbak Fian. Yang pertama, ada berapa varian post festive series? Oke. Sabar. Saya pilih ini yang, ya Allah jilbabnya menok-menok ini ya, emas kabe. Dengan siapa Ibu? Bunda Hermi. Bunda Hermi dari mana? Dari LJM Sidoarjo. Dari LJM Sidoarjo. Berapa varian Ibu? 4 varian. Betul. Selamat dapat hadiah ya Ibu. Terima kasih dari Kokola. Oke, pertanyaan selanjutnya saya jalan lagi ya. Oke, nah ayo ini hadiahnya sok langsung Ibu. Lumayan ya lebaran. Alhamdulillah. Waduh, Kokola emang baik banget. Terima kasih. Ibu saking semangatnya sampai aku disampelok ya. Oke, pertanyaan selanjutnya di sebelah sini saya mau pilih. Pertanyaannya, sebutkan varian post festive series apa aja? Ayo, siapa yang hafal? Rasanya apa aja? Ibu, monggo. Variannya ada coklat, susu vanila, kemudian butter, sama happy cookies. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi ya. Oh, banyak ya pertanyaannya ya. Di mana kita bisa beli Kokola? Ya Allah. Sabar. Indomaret, Alfamart, dan supermarket yang lainnya. Di TikTok juga ada loh. Di TikTok juga ada loh. Masih ada boleh lain? Lagi? Masih lagi? Ada pertanyaan lagi. Kemasan yang baru pakai apa? Kemasan yang baru? Apa? Pouch dengan pouch mudah untuk ada pouchnya. Ya, ziplocknya. Ya. Ada ziplocknya supaya gampang untuk buka tutupnya. Selamat. Baik, terima kasih, tepuk tangan dong buat Kokola. Monggo. Masya Allah, berbagi di bulan Ramadan bersama Kokola. Oke, baik. Silakan duduk lagi, Bunda. Tidak terasa ya, kita harus segera mengakhiri pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Gimana, siapa saja yang dapat hadiah nih? Yang dapat hadiah siapa saja, Bunda? Udah kesenangan Bunda, langsung sedang riaya. Yang dapat hadiah siapa saja, Bunda? Kalau saya nggak ingat apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, aku begasah kolok. 1, tanda-tanda orang yang beriman, yang insya Allah puasanya diterima oleh Allah. Yang pertama loman, yang kedua gak ngamuan, yang ketiga memaafkan. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah yang tergolong 3 ini sesuai yang disampaikan oleh Ustadz tadi. Bunda, terima kasih untuk kebersamaannya yang luar biasa. Halo Rio. Iya Bunda Cita. Kita harus segera berpamitan ini kayaknya. Iya, tapi aku boleh nggak mau satu kali lagi untuk tagline-nya Kokola dulu ya Bunda ya? Oh, iya dong, yang seru. Oke Bunda, kompakan ya Bunda ya. Kan udah dapat hadiah nih dari biskuit Kokola. Nah, supaya makin ingat sama biskuit Kokola, yuk kita sama-sama tagline yang seru-seru banget bersama dengan biskuit Kokola. Oke, biskuit Kokola. Waktunya Kokola cookies. Enaknya gak habis-habis. Oke, thank you ya Rio, dan semuanya sudah tidak sabar untuk membuka hadiahnya. Mudah-mudahan kita bisa dipertemukan lagi oleh Allah dalam keadaan yang jauh lebih baik, jauh lebih berkah. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz. Kami ucapkan terima kasih kepada Umi Hajah Muslihah. Umi Hajah, karena hajinya berkali-kali setiap tahun. Mudah-mudahan selalu sehat Umi, usahanya tambah berkah, tambah berkembang dari 14 cabang menjadi 14.000 cabang, amin. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin. Apapun yang kita impikan akan bisa menjadi kenyataan, apapun yang bisa kita bayangkan akan bisa kita wujudkan, dan apapun
yang kita kejar insya Allah akan berada di genggaman tangan. Kak Intan terima kasih. Terima kasih Bu. Mudah-mudahan terima kasih. Saya Cita Helmi undur diri mewakili seluruh kerabat kerja. Kami akan segera berpamitan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan ceria.